warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya Aina dari PGMI 1 semester 5 dengan NIM 0306212230 akan menjelaskan tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah sebuah aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di dunia ini hampir tidak ada manusia yang bisa melakukan segala hal seorang diri. Manusia membutuhkan bantuan dari orang lain untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi terbagi tiga. Yang pertama ada produksi, konsumsi, dan distribusi. Saya akan menjelaskan tentang kegiatan produksi. Jadi, kegiatan produksi adalah suatu rangkaian kegiatan di mana membuat sebuah barang atau melahirkan nilai produk. Aktivitas ini dilakukan dalam sebuah bisnis, yakni agar bisa mendapatkan sebuah profit atau keuntungan. Adapun contohnya yaitu yang pertama, pembuatan keripik singkong. Yang kedua, pembuatan nugget rumahan. Yang ketiga, pengolahan kerupuk udang. Yang keempat, penanaman dan memanen sayurannya. Adapun tujuan produksi yaitu memperbanyak jumlah barang atau jasa, menghasilkan barang atau jasa yang berkualitas tinggi, meningkatkan lapangan pekerjaan, menjadi sumber penghasilan sehingga mampu meningkatkan pendapatan. Orang atau badan yang melakukan kegiatan produksi dikenal dengan sebutan produsen. Produksi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam mencapai kemakmuran. Nah, baiklah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang kegiatan distribusi. Tadi kan sebelumnya kita sudah mendengar apa saja itu kegiatan ekonomi, dan sekarang kita akan beranjak kepada distribusi. Distribusi ialah melakukan kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari pihak produsen kepada pihak konsumen. Orang yang melakukan distribusi disebut distributor. Adapun tugas utama dari kegiatan distribusi yaitu membeli barang-barang dari pihak produsen untuk kemudian dijual kepada pihak konsumen. Nah, selanjutnya itu yang kedua yaitu tujuan dari kegiatan distribusi. Tujuan distribusi, adapun yang menjadi tujuannya adalah menyampaikan barang dan jasa dari produsen ke konsumen, mempercepat kesampaiannya hasil produksi ke tangan konsumen. Yang ketiga, tercapainya pemerataan produksi, dan yang terakhir menjaga kontinuitas produksi. Nah, selanjutnya ada pula pelaku. Siapa sih pelaku kegiatan di distribusi itu? Distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari pihak produsen kepada pihak konsumen. Nah, jadi yang melakukan distribusi tersebut adalah orang yang melakukan distribusi, biasanya disebut distributor. Jadi, pelaku kegiatan distribusi itu adalah distributor. Selanjutnya ada pula contoh kegiatan distribusi. Nah, apa saja sih contoh barang yang bisa disebut kegiatan distribusi? Seperti nelayan. Nelayan mengirimkan hasil tangkapnya kepada pedagang di pasar ikan. Lalu pengiriman beras dari Perum Bulog, dan ada juga distribusi besar dari pabrik pencetakan buku kepada toko buku. Nah, sekian dari penjelasan kegiatan distribusi, dan akan dilanjutkan lagi ke kegiatan selanjutnya. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu kegiatan konsumsi. Yang pertama, pengertiannya kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi ini merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan kesejahteraan ekonomi, karena konsumsi masyarakat dapat mempengaruhi permintaan terhadap barang dan jasa, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas pasar. Di sisi mikroekonomi, konsumsi akan dipengaruhi oleh presensi individu, pendapatan, dan faktor psikologis lainnya. Sementara di sisi mikroekonomi, konsumsi menjadi salah satu indikator kesehatan ekonomi suatu negara. Yang kedua itu tujuan konsumsi. Tujuan konsumsi dapat bervariasi antara individu, keluarga, dan masyarakat dalam konteks ekonomi. Adapun tujuan kegiatan konsumsi, satu, memenuhi
kebutuhan primer. Konsumsi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan agar individu dan keluarga dapat hidup secara layak. 2. Memenuhi kebutuhan sekunder. Konsumsi juga bertujuan memenuhi kebutuhan sekunder seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, serta rekreasi yang mendukung kehidupan yang nyaman dan produktif. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan. Salah satu tujuan konsumsi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan individu dan keluarga, termasuk aspek material maupun non-material seperti kebahagiaan, keamanan, dan kualitas hidup. Yang 4, menciptakan identitas dan ekspresi. Konsumsi dapat digunakan sebagai sarana untuk mengekspresikan identitas diri, gaya hidup, dan preferensi pribadi, misalnya melalui mode, hobi, atau gaya hidup tertentu. Yang kelima itu investasi dalam kesehatan dan pendidikan. Konsumsi juga dapat diarahkan untuk investasi dalam kesehatan dan pendidikan yang dianggap sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas individu untuk mencapai tujuan jangka panjang. Yang ketiga itu pelaku kegiatan konsumsi. Pelaku konsumsi dapat terdiri dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses penggunaan barang dan jasa. Adapun pelakunya adalah satu individu dan keluarga. Sebagai unit terkecil dalam masyarakat, individu dan keluarga merupakan pelaku konsumsi utama. Mereka mengonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, gaya hidup, serta investasi dalam pendidikan, kesehatan, dan properti. Kedua itu bisnis perusahaan. Sebagai penggunaan barang dan jasa, bisnis dan perusahaan juga menjadi pelaku konsumsi yang signifikan. Mereka membeli bahan baku, peralatan, dan layanan untuk menjalankan operasi mereka. Ketiga itu pemerintah. Pemerintah juga merupakan pelaku konsumsi melalui mengeluarkan untuk barang dan jasa seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan berbagai program sosial. Yang keempat itu organisasi non-pemerintah. Organisasi non-pemerintah juga dapat menjadi pelaku konsumsi melalui kegiatan operasional mereka serta pengeluaran untuk proyek-proyek yang sesuai dengan misi mereka. Yang kelima itu masyarakat konsumen. Masyarakat secara kolektif ikut serta dalam membentuk pola konsumsi melalui keputusan pembelian mereka. Referensi masyarakat akan mempengaruhi permintaan terhadap barang dan jasa tertentu. Yang keempat itu contoh kegiatan konsumsi. 1. Konsumsi pangan. Makanan dan minuman yang dikonsumsi sehari-hari seperti beras, daging, sayuran, buah, susu, roti, dan lainnya. 2. Konsumsi pakaian. Pakaian dan aksesoris seperti baju, celana, sepatu, tas, topi, perhiasan, dan lain-lain. Ketiga itu konsumsi tempat tinggal, pembelian atau penyewaan rumah, apartemen, dan tempat tinggal lainnya, serta perabotan dan dekorasi rumah. Yang keempat itu konsumsi kesehatan, biaya perawatan medis, obat-obatan, asuransi kesehatan, suplemen, dan peralatan kesehatan. Yang kelima itu konsumsi hiburan seperti tiket bioskop, konser, pertunjukan teater, liburan, buku, film, musik, dan
berbagai bentuk reaksi lainnya. Yang keenam itu konsumsi pendidikan, biaya sekolah, buku pelajaran, peralatan pelajaran, les privat, kursus, dan biaya pendidikan lainnya. Yang ketujuh itu konsumsi transportasi, pembelian atau penyewaan kendaraan pribadi, biaya bahan bakar, tiket transportasi umum, dan perjalanan wisata. Yang ke-8 itu konsumsi barang elektronik seperti ponsel, komputer, televisi, kamera, peralatan rumah tangga, pintar, dan berbagai perangkat. Baiklah, sekarang kita akan belajar tentang alur kegiatan ekonomi. Tadi kita udah belajar tentang produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi alurnya itu seperti ini. Yang pertama itu produksi. Contohnya itu produksi adalah petani. Petani ini menghasilkan menanam padi terus jadi beras. Jadi si petani ini disalurkan ke distribusi. Distribusi ini adalah orang di pasar yang menjual beras, atau pedagang yang dari petani. Jadi dari distribusi adalah konsumsi. Konsumsi itu sendiri adalah orang yang membeli beras dari pedagang untuk dimakan. Beras dijadikan nasi. Jadi konsumsi ini adalah orang yang memakai barang atau jasa. Jadi begitulah alurnya ya. Dari jadi padi jadi beras, kemudian dijual oleh pedagang di pasar. Setelah itu dibeli oleh kita sebagai konsumsi. Kita akan makan nasi yang tadinya adalah beras. Jadi begitu ya alur kegiatan ekonomi itu. Sampai jumpa.